Selamat hari Minggu. Dengan penuh sukacita dan dalam persekutuan kasih Tuhan, kami menyambut umat Tuhan yang hadir pada saat ini. Majelis Jemaat yang bertugas mengucapkan selamat beribadah di minggu pertama Advent. Semoga ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan kepada Tuhan. Pelayan firman pada ibadah ini adalah Pendeta John F.C. Patiyasina. Satu lilin kita nyalakan, hari Natal sudah dekat. Lilin ini tanda harapan, janji Tuhan akan genap. Memasuki masa raya Advent pertama, marilah bersama mengakui segala kelemahan kita, ketidakmampuan untuk melakukan kebenaran firman-Nya. Mari sambut Yesus Sang Putra Advent yang telah membebaskan kita dari dosa. Marilah berdiri untuk menyambut firman Tuhan hadir di tengah persekutuan kita, serta mengangkat pujian untuk menyambut Tuhan. Besar dan ajaib segala karya-Mu, Allah yang Maha Kuasa. Adil dan benar segala jalan-Mu, Raja segala bangsa. Siapa tak takut Tuhan, tak mengagungkan nama-Mu, sebab hanya Kau yang kudus. Semua bangsa akan datang dan sujud menyembah, sujud menyembah, sujud menyembah Engkau Tuhan, dan sujud menyembah, sujud menyembah, sujud menyembah Engkau Tuhan. Jemaat Tuhan, mari kita tabiskan ibadah kita dengan suatu pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin, amin, amin. Nas pembimbing kita pada minggu pagi hari ini dari Kolose pasal 3 ayat 23 yang menyatakan, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Jemaat, terimalah salam. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Dan menyertaimu juga. Dari kungkungan duka kelam, ya Tuhanku, ku datanglah, masuk terang-Mu bebas senang, ku datang padamu. Dari beban kesakitanku, masuk ke dalam kekuatan-Mu. Dalam derita aku datang.
Ya Bapa di sorga, puji syukur atas seluruh penyertaan yang Engkau berikan. Terima kasih telah melimpahkan banyak-banyak kebaikan dan kegembiraan menyelimuti pagi hari ini untuk mengawali hari. Kami mohon kepadamu agar hari ini kami selalu dibimbing, dituntun untuk selamat dan dapat menjalani hari ini dengan baik. Amin. Perubahan besar di kehidupanku sejak Yesus di hatiku. Di jiwaku bersinar terang yang cerah sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Jiwaku bergemar bagai ombak besar sejak Yesus di hatiku. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita berdoa, mohon bimbingan Roh Kudus. Allah yang bertahta di dalam kerajaan surga, puji dan syukur kami panjatkan kepada Tuhan, jikalau pada saat ibadah ini kami akan mendengar kebenaran firman-Mu. Tuntun kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami dapat memahami dengan baik akan kebenaran firman Tuhan yang kami dengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, marilah berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Maranatha. Maranatha, 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 Maranatha. Firman Tuhan hari ini terdapat dalam surat 2 Korintus pasal 8 ayat 1 sampai dengan 9 yang menyatakan, pelayanan kasih. Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Selagi dicobai dengan berat dalam pelbagai penderitaan, sukacita mereka meluap, dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Dengan kerelaan sendiri mereka meminta dan mendesak kepada kami, supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Mereka memberikan lebih banyak daripada yang kami harapkan. Mereka memberikan diri mereka pertama-tama kepada Allah, kemudian oleh karena kehendak Allah juga kepada kami. Sebab itu kami mendesak kepada Titus, supaya ia mengunjungi kamu dan menyelesaikan pelayanan kasih itu sebagaimana ia telah memulainya. Maka sekarang, sama seperti kamu kaya dalam segala sesuatu, dalam iman, dalam perkataan, dalam pengetahuan, dalam kesungguhan untuk membantu, dan dalam kasihmu terhadap kami, demikian juga hendaknya kamu kaya dalam pelayanan kasih ini. Aku mengatakan hal itu bukan sebagai perintah, melainkan dengan menunjukkan usaha orang-orang lain untuk membantu. Aku mau menguji keikhlasan kasih kamu. Karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia, yang oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Demikianlah firman Tuhan. Hendaklah sabda Kristus dengan segala kekayaannya menetap di antara kita, dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, pada syukur dan kemuliaan, Bapa
Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ada ungkapan, uang 100.000 paling gampang keluar kalau saat kita jalan-jalan di mall. Tetapi uang 100.000 akan sangat sulit keluar ketika itu ingin disampaikan, diberikan kepada orang yang membutuhkan, bahkan dipersembahkan kepada gereja. Nah, hal ini berarti kita bisa mengeluarkan uang dengan mudah kalau itu menyangkut kebutuhan hidup kita. Tapi kalau di luar kebutuhan hidup kita, maka kita sulit sekali untuk mengeluarkan uang tersebut, apalagi untuk membantu sesama. Nah, bacaan kita hari ini mau mengingatkan bagaimana Paulus mengajarkan bagaimana seharusnya memberi persembahan kepada sesama yang membutuhkan. Bacaan kita menjadi bagian dari 2 pasal yang besar, 8 dan 9, yang berisi petunjuk-petunjuk mengenai pengumpulan persembahan bagi orang percaya atau jemaat yang miskin yang ada di Yerusalem. Kemiskinan yang melanda jemaat di Yerusalem disebabkan antara lain yang pertama, yaitu perampasan harta jemaat oleh orang-orang Yahudi. Bisa dibandingkan di Ibrani 10 ayat 32-34. Yang kedua adalah usaha untuk menolong para janda miskin yang pada saat itu semakin banyak. Nah, kita bisa membandingkannya dalam Kisah Rasul 6 ayat 1 sampai dengan 7. Lalu kita juga bisa melihat kemiskinan terjadi karena banyak peziarah yang datang ke Yerusalem dan menjadi beban buat jemaat. Yang keempat adalah kesulitan ekonomi yang menyebabkan kelaparan. Kita bisa bandingkan dalam Kisah Rasul 11 ayat 27 sampai 30. Nah, masalah kelaparan inilah yang menjadi gagasan Paulus untuk membantu jemaat yang ada di Yerusalem. Dalam ayat 1-5, Paulus memberikan atau memulai ayat ini dengan memberi contoh kemurahan hati jemaat orang-orang Kristen yang ada di Makedonia. Yang pertama adalah mereka memiliki kemurahan hati karena anugerah dari Tuhan. Sama seperti yang dimiliki juga jemaat Korintus. Jadi ketika mereka bermurah hati, itu adalah anugerah dari Tuhan. Yang berikutnya, jemaat Makedonia dikatakan memberi bukan pada saat hidup mereka sedang sejahtera dan makmur, tetapi pada saat mereka mengalami penderitaan karena percaya atau beriman kepada Kristus, dan juga dalam keadaan yang sangat miskin. Namun mereka dapat memberi dengan sukacita. Yang berikutnya, bahkan jemaat Makedonia yang meminta agar Paulus melibatkan mereka dalam pengumpulan sumbangan dana tersebut bagi jemaat yang ada di Yerusalem. Paulus menilai bahwa pemberian mereka lebih dari apa yang diharapkan. Hal ini dapat terjadi karena mereka telah menyerahkan diri mereka atau tetap hidup di dalam Tuhan. Orang yang hidup di dalam Tuhan dengan sendirinya bersukacita memberi sumbangan ketika mereka melihat saudara mereka yang menderita. Lalu ayat 6-7, Paulus pun mendesak agar jemaat Korintus dalam tanda kutip terprovokasi melakukan upaya yang telah dilakukan oleh jemaat Makedonia. Karena apa? Yang pertama adalah saran dari jemaat Makedonia agar Titus yang bekerja di Korintus melakukan upaya pengumpulan dana di jemaat Korintus. Yang kedua adalah jemaat Korintus mampu karena kaya dalam segala sesuatu, yaitu kaya dalam kasih karunia. Apa saja yang dimaksud kekayaan itu? Yang pertama, mereka memiliki iman atau kepercayaan yang kokoh kepada Kristus. Berikutnya, perkataan dan pengetahuan, artinya perenungan akan firman Tuhan yang menghasilkan pengetahuan akan kehendak Tuhan, mereka dapat pahami dengan baik. Kemudian kesungguhan untuk membantu, artinya dia mau bekerja sama dengan Paulus. Dan juga karena kasihmu terhadap kami. Artinya jemaat Makedonia atau jemaat Korintus dikatakan memiliki kasih yang besar kepada Paulus. Lalu ayat 8-9, Paulus mengingatkan tentang pelayanan kasih kepada jemaat di Yerusalem yang miskin ini. Yaitu yang pertama, bahwa pelayanan kasih ini bukanlah perintah. Jadi Paulus tidak mau memberi perintah, tetapi sebuah kesadaran atau suatu kesadaran
akan hal yang biasa untuk dilakukan. Jadi, memberi bantuan kepada orang lain adalah hal yang biasa dilakukan oleh orang-orang percaya. Yang berikutnya, hal ini terjadi karena Kristus lebih dahulu memberi teladan bagi umatnya. Apa yang diteladankan Kristus? Yang pertama, Kristus menjadi miskin. Dalam arti dia turun dari tahta kemuliaan sorgawi untuk merendahkan diri, menderita dan mati untuk manusia. Agar apa? Agar jemaat kaya, yaitu diampuni dosanya dan memperoleh hidup yang kekal serta melakukan keteladanannya. Kemudian juga diingatkan bahwa pelayanan kasih ini membuat orang Kristen bagaimana hidup melayani bukan mencari keuntungan. Jadi memberi bukan untuk mencari keuntungan, tetapi untuk melayani. Nah, jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika kita berbicara firman Tuhan pada hari ini, maka ada berbagai alasan kenapa orang tidak mau memberi atau berbagi kepada mereka yang membutuhkan. Kadang-kadang kita tidak mau memberi, ada orang tidak mau memberi karena tidak suka memberi. Hidupnya tuh pelit. Orang Amun bilang tuh sekakar begitu. Harusnya tidak seperti itu. Kemudian kenapa orang tidak mau memberi? Karena mau memberi kalau ada untungnya. Kalau saya memberi, orang itu harus hormat kepada saya. Nah, nggak bisa gitu juga, ya. Kemudian mau memberi kalau itu keluarganya. Ya, kalau itu keluarga saya, orang terdekat saya mau memberi, begitu. Memberi, kenapa tidak mau memberi? Karena tidak punya uang, begitu. Padahal beli kuota itu bisa, gitu. Tapi tidak punya uang ketika ingin memberi, gitu ya. Saya tidak kenal dengan orang itu, makanya saya tidak mau memberi, gitu ya. Kemudian ada juga pemahaman bahwa memberi itu hanya dapat dilakukan bagi orang yang kaya raya saja. Sedangkan orang yang miskin hanyalah pihak yang menerima pemberian, gitu. Jadi orang kaya aja yang memberi. Kalau kami miskin, tolong dibantu. Nggak begitu juga, begitu ya. Kalau kita miskin secara harta, tapi jangan secara rohani pun kita menjadi miskin, begitu. Oleh karena itu dikatakan memberi juga tidak boleh dibatasi dengan sekat-sekat suku, golongan, agama, status sosial, dan lain sebagainya. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, memberi kepada sesama diingatkan dalam firman Tuhan hari ini merupakan hal yang biasa dilakukan orang Kristen. Sebab Kristus lebih dahulu memberikan kasih-Nya yang besar kepada kita. Jadi, ketika kita memberi pertolongan kepada sesama kita, baik materi maupun non-materi, itu dilakukan sebuah kesadaran. Memang itu biasa kok kami lakukan sebagai orang percaya, bukan karena diperintahkan. Seperti itu. Oleh karena itu juga diingatkan dalam firman Tuhan hari ini, diajak untuk kita semua, jangan pernah takut untuk memberi nanti berkekurangan. Tidak. Berkat dari Tuhan akan cukupkan kebutuhan hidup kita ketika kita suka memberi. Tidak perlu memberi itu supaya Tuhan mengasihi saya, tidak perlu. Tapi ketika kita memberi, kita melakukan perbuatan-perbuatan yang berkenan kepada Tuhan. Kalau Tuhan berkenan, maka Tuhan cukupkan kebutuhan hidup kita. Mari senantiasa dalam kehidupan kita, kita pergunakan kasih karunia dari Allah yang ada dalam kehidupan kita untuk hidup selalu atau untuk memperhatikan orang-orang yang membutuhkan pertolongan kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Beri padanya segenap hatimu, beri padanya
Jemaat, mari kita berdiri dan mengaku iman percaya kita sesuai dengan pengakuan iman rasuli, dengan hati dan mulut masing-masing berkata, "Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal." Jemaat Tuhan, mari kita menaikkan doa syafaat kita. Kita berdoa. Allah yang bertahta dalam kerajaan surga, terima kasih atas pemberitaan firman Tuhan yang hari ini boleh kami dengar. Mampukan kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami mampu melaksanakan firman-Mu dalam kehidupan nyata kami setiap hari. Bapa di surga, kami berdoa buat bangsa negara kami, bahkan dunia ini, yang masih terus berjuang untuk melawan COVID-19. Tuhan berkati mereka yang berupaya melawan COVID-19, khususnya bagi juru rawat, dokter, perawat, pemerintah, bahkan juga aparat yang terkait. Tuhan mampukan beri kesehatan kepada mereka, agar mereka boleh melaksanakan tugas pelayanan mereka dengan baik. Berdoa juga, biarlah Tuhan kami segera bisa menerima vaksin untuk melawan COVID-19 ini Tuhan. Sehingga pada saatnya nanti kami memperoleh vaksin dan kami bisa bebas dari COVID-19. Aparat terkait Tuhan juga berkati agar mereka boleh mempersiapkan segala sesuatunya. Berdoa juga Tuhan kami untuk gereja-Mu. Biarlah gereja-Mu tetap boleh melaksanakan tugas panggilan dan pelayanan mereka, walaupun dalam masa-masa pandemi pada saat ini Tuhan. Biarlah semangat untuk melayani tetap ada bersama dengan kami semua. Tuhan Yesus, kami berdoa juga untuk kehidupan gereja kami, GPIB Gideon Kelapa II di Depok ini. Engkau memberkati Tuhan seluruh pelayanan, bahkan juga persekutuan dan juga kesaksian yang kami lakukan di tengah-tengah jemaat kami pada saat ini, di tengah-tengah masyarakat di mana kami berada. Tuhan berkati Tuhan, agar kami boleh melaksanakan ini semua dengan baik. Berkatilah para presbiter, pengurus unit-unit misioner, bahkan karyawan gereja, agar boleh melaksanakan tugas panggilan mereka dengan baik, dengan penuh syukur dan tanggung jawab di hadapan Tuhan. Berdoa juga buat kehidupan jemaat-Mu. Engkau memberkati kehidupan jemaat-Mu, agar senantiasa dalam hidup dan kehidupan mereka, mereka boleh senantiasa juga melaksanakan tugas panggilan mereka. Mereka dikuatkan juga untuk menghadapi COVID-19. Seraya Tuhan tetap memberkati kehidupan jemaat di setiap sektor maupun simpatisan yang boleh ada bersama-sama dengan kami. Tuhan berkati. Berkati secara pribadi, berkati keluarga lepas keluarga Tuhan. Berkati dalam mereka berupaya mencari pekerjaan Tuhan. Buka jalan ataupun mereka sedang berusaha, Tuhan juga berkati usaha mereka. Beri semangat kepada kami semua Tuhan, khususnya mereka yang sakit. Biarlah Tuhan pulihkan keadaan mereka yang sakit seperti semula. Bila mereka terkena COVID-19, Tuhan juga pulihkan mereka, agar mereka dipulihkan oleh kasih dan kuasa Tuhan saja. Bapa kami yang di surga, kami juga berdoa bagi mereka memiliki pergumulan Tuhan. Apapun pergumulan yang mereka hadapi, khususnya di masa-masa pandemi ini, Tuhan tolong kuatkan mereka, agar mereka boleh melewati pergumulan dengan kuasa dari Tuhan. Bagi mereka juga yang berduka cita, kehilangan orang-orang yang mereka kasihi, Tuhan kuatkan keluarga yang ditinggalkan, agar tidak kehilangan pengharapan, tapi tetap berharap kepada kasih dan kuasa Tuhan. Bapa di surga, kami juga berdoa Tuhan untuk jemaat-Mu yang dalam 1 minggu ini berulang tahun kelahiran maupun perkawinan mereka. Tuhan tolong agar Tuhan senantiasa hadir bersama dengan mereka. Bagi mereka juga yang mengucap syukur karena pemberian tangan kasih Tuhan, Engkau juga memberkati kehidupan mereka semua. Bapa yang di surga, Engkau memberkati ketika kami saat ini juga memasuki masa-masa raya Advent. Tuhan juga memberkati yang sebentar lagi kami akan masuk dalam masa raya Natal.
Tuhan juga memberkati kami, agar kami boleh mempersiapkan segala sesuatunya dengan baik dengan kuasa dari Tuhan. Bapa kami yang di surga, kami berdoa buat minggu kerja dan minggu pelayanan kami ke depan, agar semua yang kami laksanakan sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami berdoa buat kami yang saat ini Tuhan beribadah lewat rekaman di YouTube maupun pada saat ini dimanapun kami berada. Tuhan berkati kami ketika kami menaikkan doa-doa pribadi di tempat kami masing-masing dimanapun kami berada. Biarlah Tuhan lihat, Tuhan jawab seturut dengan kehendak Tuhan. Berkati kami yang hari ini mengambil bagian dalam pelayanan Tuhan pada hari ini. Biarlah pelayanan yang kami lakukan menyenangkan hati Tuhan. Karenanya Tuhan, Kau memberkati kami semua, dan inilah doa kami, doa syafaat kami. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon. Dengarkan dan kabulkanlah doa kami. Peliharalah kami dalam Yesus Kristus Tuhan yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat, marilah mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan baginya. Dengarlah nas Alkitab dari kitab Mazmur pasal 50 ayat 14 yang menyatakan, persembahkanlah syukur sebagai korban kepada Allah dan bayarlah nazarmu kepada Yang Maha Tinggi. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Sumber kemurahan juga kebajikan di sepanjang hidupmu. Bersyukur senantiasa, puji nama Tuhan kini dan kekal. Bawa persembahanmu segera pada Tuhan Allahmu. Ingat akan janjinya, tetap Ia memberkatimu. Allah sumber kemurahan juga kebajikan di sepanjang hidupmu. Bersyukur senantiasa, puji nama Tuhan kini dan kekal. Beri persepuluhanmu dengan hati tulus dan penuh. Kasih dan setia Tuhanmu dilimpahkan padamu. Allah sumber kemurahan juga kebajikan di sepanjang hidupmu. Bersyukur
senantiasa. Puji nama Tuhan kini dan kekal. Marilah kita berdiri, menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan dalam doa syukur. Ya Tuhan, terimalah persembahan syukur yang telah kami kumpulkan demi mendukung pekerjaan-Mu yang dilaksanakan gereja-Mu. Pakailah persembahan ini bagi pelayanan kasih demi kemuliaan nama-Mu dan damai sejahtera untuk sesama yang menderita. Amin. Warta baca Minggu 29 November 2020. 1. Ucapan terima kasih. Majelis Jemaat GPB Gideon menyampaikan terima kasih kepada Pendeta John F.C. Patiasina yang melayani ibadah hari Minggu 29 November 2020, para pelayan, paduan suara atau vokal group, dan tim multimedia yang telah mengambil bagian pada ibadah Minggu 29 November 2020. Tuhan Yesus senantiasa memberkati pelayanan Bapak, Ibu, Saudara-saudari. 2. Baptisan Kudus Anak. Telah dilaksanakan pada ibadah Minggu 29 November 2020 jam 7 WIB terhadap anak Moses Ramses Ariel Pamungkas Rumawa, putra dari Bapak David Rumawa dan Ibu Sri Martiwi dari sektor Yakub. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. 3. Pemberkatan perkawinan. GPB Gideon Kelapa Depok akan melayani pemberkatan perkawinan atas pasangan Saudara Patriah Kristo Mega, putra dari Bapak Daniel Uniputi dan Ibu Absoloni Petrosina Patipeli dari sektor Lewi, dengan Saudari Anissa Susitra Indri, putri dari Bapak Indra Yamulyadri dan Ibu Yeni Cecilia. Pemberkatan perkawinan akan dilaksanakan pada Sabtu, 5 Desember 2020 pukul 10 WIB bertempat di GPB Gideon Depok. Pelayan firman, Pendeta John F.C. Patiasina. Bagi jemaat yang berkeberatan atas peneguhan dan pemberkatan perkawinan ini, dapat menyampaikan keberatannya di kantor majelis jemaat sebelum penggembalaan dilaksanakan. 4. Perjamuan Kudus. Diberitahukan kepada seluruh jemaat dan simpatisan GPB Gideon Kelapa Depok, perjamuan kudus akan dilaksanakan pada Minggu 13 Desember 2020 melalui ibadah online atau streaming YouTube. Demikian pemberitahuan ini, Tuhan Yesus memberkati. 5. Peneguhan CD. Peneguhan CD akan dilaksanakan pada Minggu 29 November 2020 bertempat di GPB Gideon Kelapa Depok pukul 7 WIB dan 11 WIB. Pelayan firman, Pendeta Risto E. Andaki dan Pendeta John F.C. Patiasina. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. 6. Peneguhan pengurus kategorial PA dan PT. Peneguhan pengurus kategorial dan pelayanan PA PT akan dilaksanakan pada Minggu 6 Desember 2020 bertempat di GPB Gideon Kelapa Depok pukul 9 WIB. Pelayan firman, Pendeta Risto E. Andaki. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. 7. Ulang tahun. Majelis Jemaat GPB Jemaat Gideon Depok Kelapa II mengucapkan selamat bertambah usia kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang berulang tahun pada tanggal 29 November 2020 sampai dengan 5 Desember 2020. Tuhan Yesus memberkati. Untuk informasi keuangan dan lainnya, bisa diikuti dalam warta jemaat tercetak maupun yang tersedia di website www.gpbgideondepok.org. Demikian warta jemaat ini. Atas perhatian jemaat, kami mengucapkan terima kasih. Selamat hari Minggu. Tuhan memberkati. Jemaat Tuhan, marilah berdiri. Pulanglah dengan membawa damai sejahtera dari firman Tuhan yang telah kamu dengar. Bagikanlah sukacita beriman kepada semua orang, dan lakukanlah firman Tuhan. Serahkan pada Tuhan seluruh jalanmu, kuatirmu semua ditanggung-Nya penuh.
yang baik bagi kami di dalam tiap hal. Setia Kau lakukan maksud-Mu yang tetap, terwujudlah semua sempurna dan lengkap. Jemaat Tuhan, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.